di dalam kasus Vina yang semakin tak berujung. Bahkan saksi-saksi yang dinilai tak bersalah harus mendekam dan menjalani proses hukum yang tak semestinya. Namun saat ini, mulai bermunculan saksi-saksi yang ingin buka suara terkait dugaan tersangka yang dikorbankan. Ya, jadi tolong jangan terlalu enteng, jangan enteng berbohong. Tapi gara-gara kebohongan kamu itu orang masuk penjara. Seumur hidup. Peggy ancaman hukuman mati. Lebih kejam dari pembunuhan. Peggy hukuman mati. Jadi katakan sebenarnya. Jadi jangan hanya di depan kami kalian berani. Ingat itu. Kalau kalian berbohong, itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalian tidur di situ, tidak tidur di situ. Berani ngomong tidak tidur di situ. Gak usah takut-takut. Tidak. Karena itu alibi. 27 Agustus kalian berada tidur di situ. Jadi berarti kan tidak mungkin ada pembunuhan itu. Kalau itu faktanya, itu loh yang dipikirkan. Katakanlah jam 9 di rumah Pak RT, jam 9 malam pada tanggal 7 Agustus. Kalau itu betul, gak mungkin ada pada jam 9 tanggal 27 Agustus ada pembunuhan di sana yang dilakukan oleh 5 orang ini. Jadi tolong berani mengatakan itu. Kamu yang gini nih, terakhir nanya nih, yang jujurnya kamu malam minggu itu tidur di mana? Di rumah Pak RT. Benar. Benar. Nggak akan bohong. Benar. Berani ngomong depan penyidik begitu? Berani. Tidak didampingi pengacara, kamu berani ngomong begitu? Berani. Berani nggak? Kamu sendiri depan penyidik, berani nggak? Berani. Ini, berani nggak kamu? Berani, Pak. Benar. Kalau tampangnya kau paling berani daripada mereka ini. Oh dia gagahnya begitu, paling ganteng bukan juga bro. Kamu Nggak lagi ya. Kamu kalau bohong lagi depan penyidik, istrimu pergi dari rumah. Kalau bohong lagi. Oke, ini tadi siapa Ini satu namanya? lagi belum. Okta. Apa yang kamu sudah Sama, waktu juga minum dari rumah jam 7, jam sekitar jam 9 lebih itu pindah Pak, karena Bu Nining ketok-ketok dari dalam itu suruh pindah, mungkin nggak berisik ya, pindah rumah Hadi, udah minum sebentar, terus pindah lagi ke rumah Pak RT. Jadi ada berapa orang kalau waktu itu tidur di rumah itu? Iya. Berarti 9 ya kamu Iya. ingat. Ada lagi di luar 9 ini? Itu sama anaknya Pak RT. RT 10. Iya. 10. Kalian beli ciu bakonang ya? Kalian beli di mana? Nggak tahu tuh tebu. Ada yang bawa? Apa kalau keterangan Kapi mah katanya si Kapi yang beli. Si anaknya Pak RT. Pak RT, RT. Si anaknya Pak RT itu. Jadi nggak tahu beli di mana? Iya tebu waktu itu Di aja sekitar tempat kalian itu ada nggak yang jual ciu? Nggak Ada sih Pak. Apa yang kalian dengarkan? Kalau tebu mah ngedenger paling ya Jaya nyanyi. Main gitar-gitar Pak, kumpul-kumpulan. Jaya kan sering bawain gitar waktu itu tuh. Kita siapa? Jaya. Jaya itu. Nah kalian minum tuh berapa orang jumlah total kalian? Si Eko, Eka, Hadi, Ya, Supri, ya, terus si Jaya, ya. Pam, Kapi, Yudin, sama Teguh. Tapi ya anaknya Pak RT Lima. juga jadi saksi itu. 5 yang jadi saksi. Yang tersangka berapa orang? 5 orang. Sudirman ada nggak di situ? Nggak ada. Saka Tatal di situ ada nggak? Nggak ada. Yang dipanggil besok siapa aja? Semua. Semua. Tapi saya dipanggilnya di Polres. Pak. Hah? Beda juga. Dari Polres gimana? Pak? Gimana? Dari Polres sendiri yang beda. Yang dipisah? Udin. Udin. Ini semua di Bandung. Iya. Kamu beda. Udah di Polres, yang lainnya di Polda ya. Tuh waktu itu tuh sebelum Pam ke Bandung tuh Pak, apa yang ke Polres tuh Teguh tuh didatangin terus sama polisi. Lagi kerja apa suruh nerangin gini gitu tuh. Di rumah saya itu tuh ada berapa orang tuh polisi tuh 5 ngaku-ngakunya polisi 5. Suruh cerita yang sebenarnya Teguh cerita yang kayak gitu malah diingat-ingat lagi ada ya orang lain tuh nggak ada, lupa Teguhnya bilang nggak ada gitu. Terus pas Teguh hari Selasa kerja langsung dibawa ke sana ke Polres, padahal nggak ada surat panggilan. Teguhnya cuma berangkat aja tuh. Teguh itu keadaannya takut. Diculik. Siapa yang dekat sama Sudirman? Nggak ada. Kenal doang. Kenal aja tuh kenal bagaimana? Karena dia sering lewat sih Pak. Hah? Rumahnya kan sebelah-sebelahan sama tempat tongkrong tadinya. Kalian kerjanya apa sebenarnya? Beli bangunan. Hah? Beli Oh, bangunan. saya mau tanya dulu. Sudirman itu ikut nongkrong nggak waktu itu Pak?
Enggak Enggak, lihat Anak Diman. itu yang paling lihat Diman. Enggak ngeliat. Tapi pas pagi di rumah PRT ada Diman. Jadi tahunya pas bangun pagi di rumah PRT itu ada Diman di Gini, Besok Sudirman itu ikut minum di warung Budini enggak? Enggak ada. Dia nggak suka minum pak, setahu saya. Kamu bangun jam berapa? Bangun setengah 7. Oh, setengah 7. Iya. Dia sudah ada. Enggak ada. Bisa pagi-pagi ke sini. Bisa pagi-pagi. Dekat pak rumahnya di sebelahnya pak. Ngapain tidur mas? Tapi malam dia nggak ada. Enggak ada. Sebelum kalian tidur, Sudirman belum ada. Belum ada. Berapa ini Sudirman ada di rumah? Di rumah PRT. Ya udah bangun setengah 7 sudah ada. Itu sudah ada Sudirman. Sudirman itu mengakui malamnya melempari anak-anak, nggak tahu anak-anak siapa, maksudnya orang lain gitu. Pengakuan dari penyidik bilang ke saya gitu. Kamu lihat nggak Teguh nggak lihat Sudirman? Enggak, Teguh kamu pulang jam 4. Oh jam 4 udah pulang. Oh gini, pertanyaannya. Ketika kamu pulang jam 4 subuh kan dini hari, Iya. kamu lihat Sudirman nggak di situ? Enggak ada. Pengakuan dari ayah dan ibunya Sudirman ketika saya pertama kali mewawancara, dia mengakui ayah dan Sudirman itu ada di rumah pada malam minggu. Ya paginya bisa jadi kesitu karena rumahnya dekat. Gitu loh. Kalau Saka Tatal kan sudah jelas pada waktu malam minggu itu bareng sama Sadikun. ya kan? Naik motor itu. Nongkrong lagi di Iya. tempatnya Sadikun. Sudirman waktu itu ketemunya jam setengah 7 pagi. Berarti orang tuanya Sudirman nggak bohong. Iya. Jadi nggak rumahnya. bohong. Pas. Jadi ini kan tidak direncanakan. Iya. Berarti Nah, yang membuka pintu rumah anak Pak RT itu siapa? Ini suruh itu. Yang ditanyakan si kakinya sendiri pak. Yang RT ini nggak bersaksi di pengadilan? Jadi RT ya? yang malah jadi saksi malah ayahnya, anaknya. Itu berikan kesaksian apa? Iya. Padahal Pak RT-nya tidak hadir. Kalau kita laporkan dia bisa juga bisa kena. Pas- Jadi anak Pak RT tidak jadi saksi di pengadilan. Tapi Pak RT bersaksi di pengadilan bahwa mengatakan kalian tidak tidur di situ. Tapi anaknya nggak diperiksa ya? Nggak diperiksa pak. Pak RT. RT palsu. Ya, jadi sekali lagi di pengadilan kamu ngomong jujur nggak? Benar. Iya berarti punya ngumpul lah. Ini semuanya sudah biasa minum. Udah. Udah biasa minum ciu di sini. Udah biasa. Aku mah kayaknya baru 2 kali itu tuh. Oh, 2 kali. Jadi kedua ini. Iya. Pak, kalau ngumpul-ngumpul nggak sering nggak? Sering Sering. di depan SMP 11 itu. Di situ di warungnya Bu Nini itu. Enggak, kalau waktu dulu kan ngumpulnya kan Oh, pindah-pindah. iya, di depan SMP 11 pak. Iya, ya pindah-pindah berarti kan. Pas waktu penangkapan kayaknya nggak ada. Saya nggak ada ini. Pertanyaannya adalah ketika ngumpul ditangkap polisi itu anak Pak RT ada di kumpul itu kan? Itu terakhir dia pak. Oh ada. Kayaknya suruh nungguin motor kayaknya. Semoga kasus ini bisa segera terungkap dan orang-orang yang tidak bersalah harus mendapatkan keadilan.